horas dihita parhorasa manyan dihamu sudia kamang akena nami sudia tahe nangakan aposo bulung doakan remaja sekolah minggu di bagasa sadarion tuhata nang mengalihod dihita sada hari ne baru lastu ibana mata pasahat nguluta asa ibana namian namangurupi kita di bagasa sadarion tapuji tuhata tasoba ibana di hari sadarion marede hita Kidung Jemaat 467 Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Kasih Allah Bapa, kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Rabu 22 Juni 2022. Firman Tuhan tertulis pada kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 4. Dalam bahasa daerah disebut seperti ini. Aida ngadong salahku anggona huboto. Alai dada gabi pitorau hinor honni. Tuhanido manguhumiau. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah sesuatu yang tidak menyenangkan bila seseorang mengkritik kita akan sesuatu hal yang tidak kita perbuat. Menghakimi kita akan sesuatu kesalahan yang ia katakan, padahal kita tidak mengatakan hal itu. Mengkritik itu adalah sesuatu yang baik, bila kritik itu adalah kritik yang membangun, kritik yang mengingatkan, kritik yang akan memberikan suatu semangat kepada orang yang dikritik. Kita sadar, kita juga tahu kelemahan kita, bahwa kita mempunyai kelemahan, kita mempunyai kesilapan, kita mungkin terlanjur, atau sesuatu yang menyebabkan orang lain merasa tidak suka, tidak senang mendengarkan apa yang kita katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus, dia bukan hanya dikritik, tetapi dihakimi. Sebagai hamba Allah, penginjil yang menginjili dari satu tempat ke tempat yang lain, dia dikritik. Dia dihakimi oleh orang-orang di Korintus, oleh umat Tuhan di Korintus. Dia memang mengatakan sesuatu yang sifatnya kritik, bahwa di tengah jemaat itu sudah ada golongan-golongan, pemisahan dari antara jemaat-jemaat itu sendiri, sehingga mereka tidak lagi bersekutu dengan baik.
Tidak lagi menjadi suatu gereja persekutuan yang bersekutu dalam satu Kristus, satu Tuhan. Ada golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, ada juga yang tetap mempertahankan mereka sebagai pengikut Kristus, atau kemudian mereka sebut dengan golongan Kristus. Paulus membukakan itu dengan kasat mata karena itu yang terjadi. Dan ketika ia mau mengatakan itu, ia katakan itu semua, itu ia maksudkan supaya ada penyatuan kembali. Asa unang marbulat-bulat, asa unang guru dokna, asa unang hobar tu pikiran na, manang hobar tu pikiran ni kelompok na sampai. Di tengah-tengah gereja, yang penting, yang perlu adalah kebersamaan. Tetapi kebersamaan di dalam Kristus, sang kepala gereja. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Oleh karena itu dia mendapat kritikan. Malah mereka menghakimi Paulus akan sesuatu hal yang tidak dia lakukan atau yang tidak dia katakan. Mereka tidak mempercayai Paulus itu sebagai seorang penginjil atau hamba Tuhan. Mereka menuding Paulus itu hanya sebagai seorang pembual, bukan nyata-nyata mau memberitakan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kritik itu baik untuk kita. Baik untuk kita yang dikritik. Kritik itu juga baik dari kita untuk teman kita. Kritik yang membangun, kritik yang mengingatkan kita akan sesuatu hal. Tetapi, jangan menghakimi. Jangan kita memvonis seseorang akan sesuatu perbuatan yang belum nyata-nyata ia lakukan salah. Kita ke-9 mengingatkan kita supaya kita jangan bersaksi dusta. Jangan mengatakan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Mari kita berujar, mari kita mengatakan sesuatu yang sifatnya membangun, yang sifatnya memberikan semangat, yang sifatnya untuk meneduhkan. Kalau itu duka, maka kita memberikan penghiburan. Kalau itu sukacita, kita mengingatkannya untuk mengucap syukur dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan di tengah-tengah keluarga. Mari kita awali hari ini dengan pikiran yang positif. Kita awali dengan kemesraan, hubungan kasih setia di antara anggota keluarga. Sebagai orang tua, mari kita mengayomi untuk melakukan sesuatu yang terbaik di tengah-tengah keluarga kita, yang untuk didengar, dipanuti, dicontoh oleh anak-anak kita. Marilah kita membangun kekeluargaan itu dengan baik. Mari kita membangun mitra kerja kita dimanapun kita berada dengan baik. Kebaikan yang dimaksud adalah bila kasih Kristus yang menyertai persekutuan kumpulan itu. Bila kasih Kristus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Hanya Tuhan yang menghakimi kita. Hanya Dialah yang boleh untuk memvonis kita akan iman kepercayaan kita. Tetapi kita, Dia perbolehkan, Yesus perbolehkan untuk saling membangun, saling mengingatkan di dalam hubungan komunikasi kita setiap hari. Tuhan kiranya menguatkan, menyertai perjalanan hidup kita sepanjang satu hari ini. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha pengasih, Bapa yang maha pengampun, kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami dapat memahami, melakukan firman Tuhan yang telah kami dengar, supaya kami menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami terhadap orang di sekitar kami. Suara kami, hati kami adalah suara kebenaran, oleh karena hati kami juga benar. Kiranya kasih setia Tuhan yang menyertai umat-Mu sepanjang satu hari ini. Ya Tuhan, kembali kami ingat akan saudara-saudara kami yang masih terbaring lemah oleh karena penyakit yang masih ia derita. Kami senantiasa berdoa, memohon kesediaan Tuhan akan penyertaan-Mu. Sertailah mereka Tuhan, berikan kekuatan. Berkati
obat yang mereka pergunakan. Dan kami berharap Tuhan akan menyembuhkan. Sertai seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada, kasih Tuhan yang senantiasa menyertainya. Suatu hari ini kami serahkan tubuh jiwa raga kami kepadamu. Dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu. Amin.